Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Alwi Al-Hadad dengan NPM 411911911887 dari Paralel 2. Di sini saya akan mengumpulkan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Olahraga. Di sini yang akan saya bahas adalah olahraga dan media. Yang pertama itu, olahraga itu lebih dahulu dikenal manusia dibandingkan media massa. Menurut sejarah, bangsa Yunani dan Romawi sangat menggemari olahraga, dan dari sanalah awal perkembangan olahraga sampai kemudian menyebar dan berkembang ke seluruh dunia. Pada perkembangan selanjutnya, keduanya sangat melekat dengan kehidupan manusia, sehingga ia tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Hubungan media massa dengan olahraga memiliki sejarah yang panjang. Bennett pada tahun 1983 pada halaman 273 sampai 240 melaporkan bahwa media cetak seperti surat kabar telah melaporkan kegiatan olahraga di Inggris dan Amerika sejak tahun yang lalu. Sage pada tahun 1990 di buku halaman 115 sampai 117 menambahkan bahwa media elektronika terus berkembang hingga sekarang. Tampaknya sejak saat itu pemberitaan dan penyiaran olahraga telah menjadi ajang bisnis yang menggiurkan, terutama di negara-negara maju karena bertumpuk-tumpuk uang yang ada di sana. Selanjutnya, peranan media elektronik. Peran pada media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak atau menerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanik seperti surat kabar, film, radio, TV. Fajri dan Senja pada tahun 2003 557. Media menampilkan diri sendiri dengan peranan yang diharapkan. Dinamika masyarakat akan terbentuk di mana media adalah pesan. Jenis media massa yaitu media yang berorientasi pada aspek 1. Penglihatan, verbal, visual, misalnya media cetak. 2. Pendengaran atau audio, semata-mata radio, tape recorder, verbal vokal, dan 3. Pendengaran dan penglihatan, televisi, film, dan video yang bersifat verbal, visual, vokal. Delivery pada tahun 2001 halaman 21. Dan jenis-jenis media massa yaitu ada media massa cetak atau print media. Media massa cetak dalam lembaran kertas dari segi formatnya dan ukuran kertas. Media massa cetak secara rinci meliputi A. Koran atau surat kabar, ukuran kertas broadsheet atau 1/2 plano. B. Tabloid 1/2 broadsheet. C. Majalah 1/2 tabloid atau kertas ukuran folio atau kuarto. D. Buku 1/2 majalah. E. Newsletter seperti folio atau kuarto. Jumlah halaman lazimnya 4-8 dan buletin F. Buletin 1/2 majalah, jumlah halaman lazimnya 4-8. Lalu ada pengaruh media massa terhadap olahraga. Media massa dan olahraga memperoleh keuntungan dan kerugian dari hubungan yang telah terjadi antar keduanya. Media massa diterima secara luas oleh pelanggannya, karena itu menyiarkan acara-acara olahraga. Olahraga mempunyai pendukung dan penonton fanatik karena ia diberitakan oleh media massa. Walaupun demikian, kadang-kadang olahraga harus menanggung suatu masalah yang timbul karena pemberitaan media massa. Dengan kata lain, seperti dikatakan oleh Coakley pada tahun 2001 di buku halaman 334 sampai 335 bahwa terdapat hubungan resiprokal antara media massa dan olahraga. Keduanya saling berpengaruh terhadap yang lainnya, dan keduanya saling tergantung atas kesuksesan komersial dan popularitas yang diraihnya. Yang lalu ada pengaruh media massa terhadap olahraga bisa dikategorikan menjadi
Media massa berpengaruh netral terhadap negara. Chandler atau Suherman pada 2010 halaman 1 menyatakan bahwa televisi tidak memengaruhi olahraga. Penayangan siaran olahraga hanya merefleksikan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Bila kita tidak menyukai apa yang dilihat, kita menilai medianya, tetapi nilailah diri sendiri. Wanel Suherman pada 2010 halaman 1 menambahkan bahwa media massa menyiarkan kegiatan olahraga dengan keterampilan profesional yang tinggi, tetapi tidak mendiskusikannya secara serius sebab siaran terbatasi oleh tujuan komersialnya. B. Media massa memberi keuntungan kepada olahraga. UNESCO dikutip oleh Bennett atau Suherman 2010 halaman 2 mengusulkan agar media massa mengambil peran dalam meningkatkan pemahaman internasional terhadap nilai olahraga yang tentu saja jauh melebihi realitas dunia olahraga yang ada. Lalu ada yang terakhir, media massa merugikan perkembangan olahraga. Dikatakan Sage atau Suherman 2010 halaman 4 menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya tarik bagi penonton dan menyesuaikan dengan kebutuhan siaran, industri televisi diizinkan untuk mendapatkan iklan. Demikianlah cara media memanfaatkan olahraga. Media massa tidak memiliki minat yang baik terhadap olahraga. Ia semata-mata hanya mencari keuntungan belaka. Baik, jadi seperti itu materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.